Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Seperti biasa yang saya kutip dari akun TikTok. Langsung saja kita mendengarkan pernyataannya. Salam Pancasila. Saya tahu kalian semua pasti bingung kalau mengikuti video-video saya sebelumnya, karena memang itu detail, runut, teratur, terarah, terukur dari awal sampai akhir tujuan. Ya, ini saya persimpel. Ya, saya sederhanakan saja supaya kalian paham. Tentang apa? Tentang ruwetnya atau memanasnya kasus Hasto tersangka oleh KPK. Ya, ini valid, banyak buktinya. Jadi gini, nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah muter-muter. Ternyata target Hasto ketika dia diadili adalah Jokowi dan istrinya Iriana juga diadili. Itu clear. Ya, jangan juga kamu berkata buka saja Hasto begini begitu, tidak bisa. Ini ada hitung-hitungan politiknya. Ya, karena PDIP pasti beli apa yang orang lain jual, apalagi hanya sekelas Jokowi. Itu valid, clear. Ya. Nah, ini pertarungan politik, bukan pertarungan hukum, apalagi sosial atau budaya. Ya, jadi kalian harus memahami pertarungan politik itu ya seperti ini. Gitu ya. Nah, rupanya Hasto mungkin tidak urus, tidak mikirin. Ya, misalnya nanti dia membuka kasus Erlangga, apalagi sekelas Bahlil. Ya, nggak akan diladeni sama Hasto, kelasnya beda. Ya, nah, pertarungan sebenarnya ini adalah antara Megawati dan Jokowi. Kenapa? Ya wajar seorang ibu marah ketika orang yang awalnya bukan siapa-siapa lalu ditarik, dipungut, ya lalu dijadikan wali kota, dijadikan gubernur, terakhir dijadikan presiden. Lalu dengan enaknya, ya tanpa adab, meninggalkan ibunya. Ya ibunya marah, kan gitu ya. Nah, kalau ibunya melawan kan nggak sebanding. Ya, apa pengalaman Jokowi? Siapa Jokowi? Kalau Megawati kan jelas pengalamannya luar biasa. Ya, semenjak dia memegang PDI menjadi PDIP, ya dijolimi. Dan Megawati ini anak mantan presiden pertama, sang proklamator. Jadi nggak seimbang ya kalau Megawati melayani Jokowi, maka diajukanlah Hasto sebagai sekjen. Iya. Tadi ya saudara-saudara, pernyataan dari beberapa netizen kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memiliki kader yang solid, mampu meraih suara yang signifikan saudara-saudara, hingga mengantarkan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Nah, di mana Ketua Harian Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad, saudara-saudara, itu mengatakan keberhasilan Partai Gerindra dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2024 tak lepas dari ilmu yang diajarkan oleh Prabowo kepada kader-kadernya. Kesetiaan, kepercayaan, dan kehormatan itu tiga hal yang diajarkan Prabowo kepada kami, kata Pak Dasko dalam siniar Close the Door podcast Deddy Corbuzier berjudul Ini Dia Sosok yang Menempelkan Prabowo Ini Dia Sosok yang Menempelkan Prabowo Jokowi, Pak Dasko belak-belakan, yang tayang pada 22 Mei 2024.
Dasko juga mengaku sudah bersama Prabowo jauh sebelum Partai Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008. Saudara-saudara, saya ikut Prabowo sejak 1991 hingga 92. Kata Dasko itu selama 4 kali mengikuti pemilu, yakni pada 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dan Dasko mengutip pernyataan Prabowo, yakni kalah menang adalah hal yang biasa. Dan kekalahan itu menambah kekuatan kita untuk bertarung di masa selanjutnya, kata Dasko. Kami dengan kawan-kawan dan Pak Prabowo saling menguatkan. Lanjut Pak Dasko lagi ya. Nah, yang membuat Dasko tetap bertahan dengan Partai Gerindra adalah bagaimana berjuang bersama-sama agar gagasan Prabowo Subianto bisa diimplementasikan, saudara-saudara. Diimplementasikan untuk bangsa dan negara. Kami selalu mengutamakan kesetiaan, kepercayaan, dan kehormatan tadi. Itu sebabnya kawan kita banyak, kata Dasko. Kawan menjadi salah satu modal yang penting dalam berjuang. Iya. Saya bersyukur dengan teman-teman seperjuangan telah melewati masa-masa sulit sehingga membuahkan hasil seperti sekarang ini. Iya. Baik, sampai di situ dulu saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas 3 ilmu inti yang diajarkan Pak Prabowo kepada kader Gerindra. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.